Baik, Masya Allah. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, walaupun di luar hujan tidak menghalangi langkah ibu-ibu teman-teman semua untuk hadir dalam pengajian bulanan kita yang hari ini insya Allah tema kita melanjutkan tentang hak dan kewajiban pasangan bagian kedua. Mudah-mudahan ibu-ibu dan adik-adik yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, suami yang sayang, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, dan yang sudah berumah tangga diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semuanya bertetangga di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini penuh dengan perhiasan, dan perhiasan yang terindah adalah wanita solehah atau istri yang solehah. Dan wanita solehah itu sudah ada di hadapan saya semua hari ini, Masya Allah. Padahal di luar hujan ya, tetapi di dalam ternyata sudah banyak yang hadir. Mudah-mudahan hujan ini sebagai bukti cinta kita kepada ilmu, dan semoga ini menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Tema kita bulan lalu tentang hak atau kewajiban siapa kemarin? Istri. Hafal nggak Bu? Ngebet dulu silahkan, yang mau ngebet silahkan. Kemarin bulan lalu kita membahas tentang kewajiban seorang istri. Gampang ngapalinnya, gampang. Bagaimana sih agar kita bisa menjadi istri yang solehah gitu kan Bu? Kriteria istri solehah hanya 3 saja. Apa yang pertama? Menyenangkan bila dipandang. Cara menyenangkannya bagaimana? Cara menyenangkannya diservis, berhias di rumah, mendampingi ketika suami berangkat, menyambut ketika suami pulang, bisa dengan masakan, bisa dengan tutur kata, bisa dengan penampilan, intinya menyenangkan. Dan jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Khawatir di luar sana banyak yang menenteramkan. Jadi yang pertama kriteria istri solehah menyenangkan. Gampang itu, cluenya itu. Pertama menyenangkan. Caranya tadi ya yang sudah saya sampaikan. Yang kedua taat. Taat kepada suami selama tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah nggak taat nggak apa-apa. Disuruh nggak sholat jangan taat. Disuruh melakukan hubungan intim siang hari di bulan Ramadan nggak usah taat. Hampir setiap tahun ada ibu yang harus bayar kafarat. Ketika saya tanya ibu kenapa melakukan hubungan intim siang hari bulan Ramadan dan Allah melarang, alasannya apa? Karena suami meminta dan kita kan harus taat sama suami. Saya bilang taat kepada suami selama tidak melanggar Allah. Kalau sudah melanggar Allah nggak taat, nggak usah taat begitu. Disuruh syirik nggak usah taat. Misalnya suami bilang, ibu kalau pakai jilbab kayak nenek-nenek, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Jangan nggak usah pakai jilbab deh Bu, oh gitu ya, lepas, enggak. Istri solehah itu tidak harus nurut semuanya. Selama melanggar Allah nggak boleh nurut, gitulah intinya. Apa konsekuensi taat? Tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Tidak boleh menerima tamu tanpa izin suami. Kalau suami bilang saya nggak redho kalau dia masuk ke rumah ini, jangan masukin dia. Ada kan Bu troublemaker. Kalau dia datang pasti kita berantem. Terus suami nggak redho, jangan masukin dia.
Apalagi kita punya mantan, jangan masukin mantan ke rumah kita, suami nggak redo. Jadi taatnya di situ. Termasuk tidak boleh bersedekah dengan harta suami tanpa izin suami. Harta suami ya Bu, kalau harta kita boleh nggak? Silahkan. Maka penting sekali perempuan itu punya harta sendiri agar bisa bersedekah tanpa harus izin sama suami. Apa sih harta kita? Mahar itu harta kita pertama. Mahar itu harta pertama yang dimiliki oleh istri. Kedua, ada warisan dari orang tua, itu harta kita. Kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa menggali potensi, bisa berbisnis di rumah tanpa keluar rumah tapi penghasilan tetap jalan, maka itu harta kita. Atau ada suami yang sayang banget sama kita, Bunda, ini uang buat kebutuhan sehari-hari, yang ini uang buat Bunda ya. Bunda mau makan bakso, mau senam, mau ke salon pakai uang ini uang untuk Bunda, maka itu uang kita. Kita mau sedekah tanpa izin suami boleh, karena suami kita sudah memberikan kepada kita. Tapi kalau suami ngasihnya global, jangan. Nih buat kebutuhan sehari-hari, berarti nggak ada yang buat kita kan? Ya sudah, jangan dihabisin buat ke salon, ke mall, ke bakso, sampai baru tanggal 7 udah koma. Selanjutnya tanda tanya, mau makan apa besok. Jangan. Pandai-pandailah memanage keuangan yang diberikan oleh suami. Baru kriteria ketiga, diingat ya, pertama menyenangkan, kedua taat, ketiga menjaga kehormatan dan harta suami ketika suami tidak ada. Jaga kehormatan kita. Jangan chattingan sama lawan jenis yang bukan mahram dengan memberikan imot-imot yang mengandung fitnah. Jangan telepon lawan jenis dengan kalimat-kalimat yang menggoda, mendesah, merayu, jangan. Apalagi mohon maaf, manja gitu ya. Ngomongnya pura-pura cadel, pisang jadi picang, makasih jadi maaci. Jadi agak alay-alay gitu, jangan. Kalau bilang terima kasih Pak gitu, jangan maaci Bapak, nggak usah. Apalagi ngirim imot-imot lope-lope, bibir mingkem, bibir mangap dikirimin semua, jangan. Itu menimbulkan fitnah. Jaga kehormatan kita. Kalau mau ngirim lope-lope sama suami, sama adik, sama abang, silahkan. Sama yang bukan mahram maka jangan berikan imot-imot itu, gitu ya. Nah, karena pengajian ini kan terkadang sip-sipan, yang kemarin gak datang sekarang datang, gitu kan. Nah, makanya ilmu itu saya ulang lagi yang tema kemarin. Terus hari ini apa? Hari ini hak kita. Kalau kemarin kewajiban istri, hari ini kita akan membahas kewajiban suami. Kewajiban suami berarti hak istri. Ini nggak boleh ada yang request, Bu Fatia kira-kira bisa nggak hak kita lebih banyak daripada kewajibannya. Kita sesuaikan dengan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah istri-istrimu dengan baik. Nah, ayat ini diberikan atau ditujukan kepada para suami agar memperlakukan istri dengan baik. Bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik? Poinnya akan saya sampaikan. Yang pertama, memperlakukan istri dengan lembut. Mengapa? Karena perempuan diciptakan karakternya itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Karakternya seperti tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok bagian atasnya. Jadi perempuan itu, kalau mohon maaf ya, sama-sama perempuan, saya perempuan, ibu-ibu adik-adik juga perempuan. Perempuan itu karena karakternya, sifatnya seperti tulang rusuk yang bengkok, kalau dikeraskan gini, tek, patah dia. Tapi kalau nggak diluruskan, dia akan bengkok terus. Makanya laki-laki itu punya tugas, bawa misi besar. Ketika dia mengambil kita sebagai istrinya, dia membawa misi besar. Dia harus meluruskan karakter perempuan yang bengkok tadi. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan apa?
fastausu bin nisa'i khaira. Perlakukanlah istri atau perlakukanlah perempuan itu dengan lemah lembut. Kalau bicara harus lembut, nak atau bunda, mah gitu. Perempuan kan suka diperlakukan seperti itu gitu. Dan perempuan itu pengen dimengerti, pengen dipahami sama suaminya. Maka ketika perempuan capek aja ya, capek, dia pengen diginiin nih sama suaminya nih, pegang pundaknya, mama capek ya, makasih ya udah ngurusin anak-anak. Oh, itu perempuan bahagia banget. Apalagi kalau benar-benar dia membantu, bantuin nyapu, bantuin gitu ya, meringankan. Kalau suami-suami yang paham, insya Allah ini bukan pekerjaan berat. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan kewajiban istri, tetapi amal soleh yang dilakukan oleh istri. Jadi masak bukan kewajiban, nyuci bukan kewajiban. Bayangkan kalau kewajiban, kita hari ini udah berdosa ini, nggak masak dosa gitu kan. Kalau wajib, apa sih definisi wajib? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau pagi ini belum nyuci, dosa. Belum masak, dosa. Oh, dosa kita banyak banget gitu. Maka saat Umar bin Khattab ketika istrinya lagi marah-marah, itu Umar diam. Tiba-tiba datang seorang pria pengen curhat sama Umar. Pengen curhat apa? Pengen curhat tentang istrinya yang cerewet. Istrinya cerewet, marah-marah terus, tetapi sampai di rumah Umar, istrinya Umar lagi marah-marah juga. Ya sama aja. Awalnya rencananya mau curhat, akhirnya pulang. Kenapa? Karena melihat Umar, istrinya Umar marah-marah. Akhirnya apa kata Umar? Duhai fulan, apa gerangan yang membawamu datang ke sini? Ada apa gitu maksudnya? Ceritalah pria ini, ya wahai Umar, sesungguhnya aku datang ke sini ingin minta pendapatmu tentang istriku yang cerewet, tentang istriku yang marah-marah terus gitu. Apa jawaban Umar? Umar yang terkenal dengan pedang terhunus, tegas gitu ya, tetapi dengan istrinya lembut sekali. Apa kata beliau? Biarkan istri kita marah-marah, biarkan. Coba, biarkan istri kita ngomel-ngomel, biarkan. Dia capek mengandung anak-anak kita. Dia lelah. Suara apa ya? Saya pikir ada suara speaker. Biarkan, kata Umar. Biarkan istri kita ngomel, biarkan istri kita marah. Kenapa? Dia capek mengandung anak-anak kita. Dia udah capek mengandung anak-anak kita. Dia melahirkan buah hati kita, kata Umar. Dia memasak buat kita dan mencuci pakaian kita, padahal itu bukan kewajibannya, kata Umar. Maka kalimat Umar ini dijadikan pendapat dalil bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, tetapi sebuah kebajikan, sebuah amal soleh. Kalau ibu nyuci itu amal soleh, itu bukan kewajiban. Kalau kewajiban kan dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kita nggak nyuci nih pagi ini, dosa. Kalau itu wajib, kita nggak masak, dosa. Sementara ada wajah-wajah yang wajah-wajahnya terlihat delivery semua, dateng gitu kan. Nyuci, laundry, silakan, itu masalah teknis saja. Masak, yang penting ketika suami datang makanan sudah ada, walaupun kita beli, kita temani makan. Maka kalau suami yang paham, insya Allah dia akan memperlakukan istrinya dengan baik, memperlakukan istri dengan lembut. Kenapa? Dia tahu. Kalau kita teman-teman ya, saya taunya teman-teman di Pakistan, karena kan kuliahnya di Pakistan. Teman-teman di Pakistan itu masya Allah nyaris hampir semua suami pinter masak. Nyaris hampir semua. Karena kuliahnya di Pakistan, dia tahunya teman-teman di Pakistan aja ya, mohon maaf. Kalau istrinya melahirkan, itu biasa, ngepel, nyuci, masak, termasuk suami saya. Ketika pulang ke Indonesia, mereka terheran-heran, kok suaminya nyuci gitu ya.
Ternyata sama ketika kita ngobrol dengan teman-teman yang kuliah di Eropa, oh suami-suami mereka pintar banget ngebalik telur, gitu kan, masak biasa. Pulang ke Indonesia mereka bilang apa? Kok aneh ya, kok suaminya yang gitu. Padahal kalau kita paham nggak ada masalah. Maka memperlakukan istri dengan baik itu dijaga perasaannya, dijaga fisiknya, dijaga intelektualnya. Jangan sampai dulunya pinter, pas nikah jadi agak lemot. Lama nggak apa-apa. Dulu mama pinter, introspeksi langsung. Dulu istrinya wangi, cantik. Ketika nikah, ajak ke salon. Kitanya juga harus menjaga penampilan. Jangan sampai mentang-mentang sibuk di rumah sampai nggak sempet sisirnya nggak turun-turun, ya Allah nyangkut aja di atas. Jangan juga. Jadi memperlakukan itu baik gitu ya, dengan lembut. Kalau memberi nasihat juga dengan lembut. Mengapa? Karena ada istri di surat An-Nisa ayat 34, kalau ada istri nusuz. Apa nusuz? Nusuz itu tidak taat kepada suaminya, disuruh sholat nggak nurut, dilarang keluar tetap keluar, nggak nurut sama sekali, namanya nusuz. Nah kalau istrinya nusuz, maka ada tiga tahapan bagaimana memperlakukan istri yang nusuz. Apa yang pertama? Dinasehati. Mah, sholat lah mah itu pakaiannya tuh terbuka, itunya kelihatan tuh, lehernya kelihatan, itu harus gitu. Jangan sampai suami malah bangga membawa istrinya dengan membuka aurat. Kita perhatikan kalau ada acara pernikahan, ya, yang laki-laki rapi kan, pakai setelan jas gitu kan. Tapi yang perempuan bagaimana? Wow, ini terbuka, paha terbuka. Itu ironis banget gitu ya. Suaminya rapi, istrinya buka-bukaan gitu. Makanya pernah ada undangan, ada undangan selebriti. Suami saya nggak mau ikut, takut nggak kuat. Akhirnya saya bawa adik saya. Kenapa? Karena selebriti terkadang khawatir gitu. Walaupun karena yang nikah pakai jilbab, even dia artis, temen yang datang juga sopan gitu, nggak semuanya gitu, nggak semuanya. Pernah punya pengalaman, aduh pakaiannya gitu, makanya ketika mau datang nggak jadi. Setelah saya lihat, masya Allah, teman-temannya pun pakaiannya sopan. Kenapa? Karena pengantinnya pakai jilbab. Jadi yang hadir pun ya jilbaber juga, atau minimal dia sopan gitu kan. Nah di situ ketika kita perhatikan, oh ternyata gitu ya, ternyata para suami ini seneng gitu, seneng kalau teman-temannya memuji istrinya cantik gitu. Tapi berbeda dengan suami soleh, dia nggak suka kalau ada mengomentari kecantikan istrinya. Oh dia cemburu sekali kalau lain kali pakaiannya jangan yang begitu ya, nggak enak, teman-teman tuh jadi melihat kecantikan badan kamu, padahal kan kamu kan buat ayah aja misalnya gitu. Tidak akan pernah dibiarkan. Kenapa? Suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat dan tidak menegurnya, maka suami tersebut bisa jadi apa? Disebut dayuth. Apa dayuth? Tidak mencium bau surga, yang nggak punya cemburu sama sekali. Jadi kalau suami kita cerewet, keren. Mah, pakaiannya kurang panjang. Mah, kurang lebar tuh pakaiannya. Mah, ini parfumnya wangi banget, ini berlebihan, cerewet. Kenapa dia cerewet? Karena dia tidak puas bersama kita di dunia. Dia tetap ingin bersama kita di surga. Jangan, ya Allah stres bu, saya punya suami cerewet, stres. Jadi kenapa stres? Dia merasa memiliki kita. Jadi kalau misalnya dia oke, kita bangga harusnya. Oh dia menjaga kehormatan kita. Kewajiban suami menjaga kehormatan kita. Jadi kalau dia nusuz di surat An-Nisa ya bu, wanita nusuz, apa yang dilakukan? Tahapan pertama dikasih nasihat. Berapa lama? 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Tidak berubah juga tahap kedua. Apa tahap kedua? Tahap kedua pisah ranjang, pisah kamar. Idealnya rumah itu
kamarnya jangan satu, agar ketika ada anak terpisah dari kita, atau ketika ada masalah kita bisa mendidik istri kita. Perempuan kalau udah ditinggal pisah kamar itu terhina sebenarnya. Kalau perempuan yang normal ketika suami udah nggak mau sekamar dengan kita itu terhina. Tapi dia bilang justru bukannya seneng bu, dia kan berarti nggak ganggu kita tidur, bukan begitu. Itu pendidikan suami kepada istri agar dia merasa terhina. Oh, suaminya tidak mau lagi tidur sama dia. Berapa lama? Tergantung lagi. 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, dia nggak berubah juga, boleh dipukul pakai ranting, pakai siwak. Ibu tahu siwak nggak? Siwak itu mungkin sebesar ini kali ya, kabel ini kecil, yang buat sikat gigi. Nah, sebesar kelingking. Jadi nggak boleh mukul pakai tangan. Pukulnya pakai siwak, itu pun tidak boleh di wajah, tidak boleh di tempat-tempat yang berbahaya, yang menghinakan perempuan, itu nggak boleh. Terus dipukul juga nggak mempan, nggak berubah istrinya, maka tahap keempat. Pertama ngasih nasihat, kedua pisah ranjang, ketiga dipukul dengan siwak, bukan dengan tangan ya, dengan siwak. Nggak bisa juga tahap keempat, panggil keluarga suami, panggil keluarga kita. Maka suami memanggil keluarganya, dipanggil juga keluarga istrinya. Kenapa? Tujuannya menjadi mediator. Menjadi mediator, bagaimana nih putri bapak atau putri ibu, sudah saya berikan tahapan ini semua, ternyata tidak ada perubahan, bapak dan ibu bagaimana? Nanti kalau beri kami waktu untuk memperbaiki putri kami, misalnya begitu. Beri kami, oke, ditunggu sama suaminya. Kalau orang tuanya pun sudah lepas tangan, maka jatuh talak, nggak apa-apa. Kenapa? Istrinya nusuz, nggak taat kepada Allah, tidak taat kepada suami. Mau bagaimana lagi? Boleh ditalak 1, boleh dicerai. Itu tahapan. Saking tidak boleh memperlakukan zolim, jadi dikasih waktu tahapan-tahapannya. Tapi sekarang para suami nggak sabar melakukan tahapan ini. Jadi kalau berantem sedikit kita pisah langsung gitu. Ya udah kamu saya cerai. Belum melalui proses tadi, belum. Padahal nasihati dulu, pisah kamar dulu, kemudian gitu ya. 4 tahapan ini dilalui baru terucap kalimat talak. Tapi kan sekarang tidak, nggak sabar udah langsung talak. Kita punya anak laki-laki, tolong ajarkan ilmu ini kepada anak laki-laki kita. Kasus di lapangan banyak sekali para istri cerita, bu suami saya sudah mentalak 4 kali. Oh ya, wajib cerai saya bilang. At-talaqu marratan, talak itu hanya bisa 2 kali yang balik. Yang bisa balik hanya 2 kali saja. Ketiga nggak bisa balik. Kecuali istrinya menikah dengan pria lain, kemudian cerai, baru bisa balik. Sementara dia udah 4 kali. Dia bilang tapi bukan dia nggak paham. Ya salah, kenapa nggak ngaji? Tetap jatuh. Makanya sekarang banyak rumah tangga yang cerai. Kenapa? Suaminya nggak punya ilmu untuk menjadi pilot di rumah tangganya, untuk menjadi nakoda di kapal pernikahannya. Dia nggak punya ilmu, sehingga gampang sekali menceraikan. Maka ini buat PR ya, buat kita yang punya anak laki-laki, PR juga buat adik-adik yang akan mencari suami. Cari suami yang taat agama, yang paham agama. Kalau orang yang paham agama tidak akan pernah gampang menjatuhkan talak, karena dia tahu perempuan itu karakternya begitu, seperti tulang rusuk yang bengkok, yang dia harus harus luruskan. Sebelum diluruskan sama suami, maka para istri, para wanita, para calon istri, perbanyaklah ilmu agar nanti suami ngelurusinnya nggak susah gitu, karena kita udah berilmunya. Jadi ketika diluruskan sama suami ya agak mudah lah gitu. Aneh ya, perempuan itu unik. Kalau dimanja, disayang, dia ngelunjak, songong dikit.
dimarahin ngambek aja, langsung bawa koper, mau nyewa kos-kosan, mau nyewa apartemen. Itu yang repot. Disitulah perlu seorang suami yang bisa memperlakukan istri dengan penuh pengertian, begitu. Lanjut, kewajiban suami yang keberapa? Ketiga. Kan kedua tadi, Neng. Oh, itu ya. Ibu nyatetnya memperlakukan dengan baik. Yang tadi itu yang memberi nasihat itu kedua itu. O-nya panjang banget ya. Ketika istri nusyuz, nah itu nomor 2 itu. Ketiga, memberi nafkah. Memberi nafkah lahir dan nafkah batin. Apa sih nafkah lahir? Materi, uang belanja. Apa nafkah batin? Nafkah batin itu selain hubungan intim, nafkah batin itu yang membuat jiwanya sehat. Itu nafkah batin. Dia bisa bernafas di rumah itu. Mau ngaji gampang, mau ibadah gampang, gitu maksudnya. Mau melakukan hal positif gampang. Tapi kalau mau mau sholat sembunyi-sembunyi, mau ibadah sembunyi-sembunyi, berarti dia belum sakinah di rumah itu. Sakinah itu bernafas gitu. Dia bisa bernafas di rumah itu. Kalau nggak bisa bernafas, belum sakinah. Maka suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Itu kewajiban suami. Berapa nominalnya? Tergantung kebutuhan di rumah atau tergantung penghasilan suami. Contoh gini, suami punya gaji, income, ya take home pay-nya dia ada 20 juta misalnya. Kebutuhannya cuma 10. Maka suami hanya ngasih 10 aja. Bukan berarti semua gajinya buat istri, bukan. Kebutuhan berapa, Mas? 10. Dikasih 10, udah cukup. Bukan berarti, Mas, semua. Enggak, bukan begitu. Kalau kebutuhan kita 10 juta, dia ngasih 10, sudah gugur kewajiban dia. Kenapa? Dia simpan yang 10 juta mungkin buat kebutuhannya dia mau ngasih ke ibunya, dia mau depositokan buat asuransi, dan itu haknya suami. Tapi mohon maaf ya, perempuan di luar sana bukannya gaji suami buat kita semuanya, tidak, tergantung kebutuhan kita berapa. Ada seorang istri curhat, kesel karena penghasilan suami yang biasanya katanya bisa beli Kijang Innova setiap bulan, gajinya segitu gajinya. Kalau kita kan perlu nabung berapa lama gitu ya, dia sebulan bisa lah. Tiba-tiba diberikan hanya setengahnya. Saya bilang, Mbak, kebutuhannya berapa gitu. Kalau dia ngasih setengahnya dan itu sudah tercover semua kebutuhan, udah cukup. Bukan semua gaji suami harus diberikan kepada kita, saya bilang. Loh, bukannya semua gaji? Enggak semua. Jadi ada yang beberapa istri memahami seluruh gaji itu diserahkan ke istri, tidak. Terus dibalik sekarang, kebutuhan 10 juta, penghasilan 5 juta. Dia memang mampunya cuma ngasih 5 juta gitu. Bersyukur saja. Dek, maaf abang cuma bisa ngasih 5 juta. Oh gitu ya bang, mudah-mudahan berkah ya bang. Walaupun kebutuhannya 10, dipangkas-pangkas yang gak penting-penting. Jajan bakso gak usah misalnya, ngerujak gak usah, namanya juga penghasilan segitu. Ketika seorang istri bersyukur dengan income yang diberikan suami, pahami dan yakini Allah akan mengirim rizki dari pintu yang lain. Yakin itu. Kenapa? Rizki dari suami itu rizki dari Allah, hanya melalui suami. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Hanya ada yang lewat suami, ada yang lewat kita sendiri, ada yang lewat anak kita, ada yang lewat adik kita, oh itu Allah gitu.
Jadi yang paling penting bahwa kita yakini, oh ini rezeki suami saya, gaji suami saya memang sebesar ini. Tetapi karena kita dampingi ayah, hati-hati ayah, kita dampingi sampai ke pintu, lambaikan tangan, dia berangkat kita langsung sholat duha. Sholat duha, langsung baca surat Al-Waqi'ah. Sesekali, ayah boleh kan sedekah misalnya 5.000, 10.000, oh boleh silahkan. Ketika kita sedekah, maka Allah akan mengirimkan rezeki dari pintu yang tak terduga. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita dekat sama Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka apa kata Allah? Aku akan berikan solusi dari masalahmu, dan aku akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Ada aja. Pasti ibu-ibu pernah ngalamin, pasti. Kita kan pernah Bu, di masa pandemi, Masya Allah gak ada kegiatan, tapi Allah ngirimin setiap buka puasa, hampir setiap hari ada saja makanan. Sampai kita bingung-bingung ini gitu ya, makanan dari mana? Siapa yang ngasih? Allah. Karena pada saat bulan Ramadan kita sedang berpuasa, kita sholat malam, kita sedekah, kita baca Quran, rezeki Allah gak putus-putus sampai malam takbiran. Kok bisa? Kan yang maha kaya Allah. Jadi kalau suami bilang mohon maaf saya cuma bisa ngasih, ayah alhamdulillah kok ya, alhamdulillah ayah masih memberikan nafkah untuk kita. Berapa banyak teman-teman di luar sana yang tidak punya pekerjaan, support suami. Ayah kalau capek sabar ya, kita capek karena bekerja. Berapa banyak orang capek karena nyari pekerjaan. Kita support suami kita, jangan ya Allah ayah bertahun-tahun ya Allah ya kita gak perubahan sama suami. Bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, aku tambah. Tapi kalau kufur, apa kata Allah? Azabku pedih. Bagaimana azabnya pedih? Boleh jadi suami kita kehilangan pekerjaan. Boleh jadi uang yang kita genggam habis karena ada penyakit, ada yang hilang. Kita gak mau Allah murka dengan rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita. Jadi dampingi saja tadi. Ini tips ya, kan pengalaman pribadi. Jadi duha, surat Al-Waqi'ah, sedekah, sholawat, itu Masya Allah. Baca Quran, ada aja pintunya, ada saja. Karena rezeki itu ada 4 macam. Ibu masih ingat gak? Ini di JGC, mohon maaf kalau saya ngulang berkali-kali ya, karena kan jamaahnya kan sip-sipan, jamaahnya ganti-ganti. Rezeki ada 4 macam. Yang pertama rezeki dasar. Apa rezeki dasar? Badan sehat itu rezeki dasar namanya. Coba kalau sakit bisa datang ke sini enggak? Enggak bisa. Bisa bisnis enggak? Bisa jualan enggak? Bisa kerja enggak? Enggak bisa. Maka rezeki dasar itu nomor 1. Badan sehat, kita bisa menjemput rizki, bisa melakukan aktivitas. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau kita sakit, kita ke rumah sakit, bayangkan udah sakit bayar lagi, ndak enak. Kita di sini, ya Allah nafas kita gratis, ngobrol kita gratis. Di rumah sakit yang jenguk dibatasi kan, kita nggak bisa ngobrol, kita ngeliatin apa infusan, tes, bayar semua itu. Pakai oksigen, bayar juga. Nikmat yang luar biasa ketika badan kita sehat itu nomor 1. Nomor 2, rizki standar. Jadi nomor 1 rizki dasar, nomor 2 rizki standar. Apa sih rizki standar? Rezeki yang kita terima setiap bulan namanya rezeki standar. Entah itu penghasilan kita, entah itu dari suami, entah itu diakumulasi dari bisnis yang lain. Misalnya jualan jilbab, jualan bakwan, misalnya penghasilan tambahan yang bisa kita tebak per bulannya namanya rezeki standar. Oh kita kerja dapat penghasilan sekian juta, oh nanti dari suami sekian juta, bisa kita prediksi, bisa kita tebak tiap bulan sekian, itu namanya rezeki standar.
Ada yang enak, yang nomor 3. Apa nomor 3? Rezeki orang-orang bersyukur. Nambah terus. Dulu nggak punya rumah, sekarang bisa punya rumah gitu. Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu nggak punya ini, sekarang punya gitu. Kayaknya ibu-ibu wajahnya wajah orang-orang bersyukur. Amin. Makanya nambah terus kan, nambah bajunya, jilbabnya. Kita kan begitu, beli jilbab, nyari baju, beli baju, nyari jilbab. Bros berapa coba kita punya? Ih lucu-lucu, beli lagi. Nanti paling ayahnya bilang apa? Bun, kan kemarin udah ada bros yang bunga. Ih kemarin gak ada daunnya ayah, yang sekarang ada daunnya. Beli lah. Ada lagi bun, yang ini ada potnya, ada potnya. Kalau bisa ada pupuknya sekalian gitu kan. Kita nambah berapa banyak bros kita, jilbab kita, baju kita gitu ya, sepatu, tas. Dulu kita nggak punya, cuma punya 1, sekarang punya 2 misalnya. Sepatu dulu punya 2 jadi 3 misalnya, kan nambah-nambah. Tapi untuk yang barang-barang yang kita pakai, mohon maaf, jika tidak terpakai tolong sisihkan, berikan ke orang lain yang membutuhkan. Mengapa jangan dianggap yang di lemari itu diam ibu? Pakaian yang di lemari, semua yang di lemari itu dihisap nantinya sama Allah. Jadi cari, ini baju ini belum pernah dibawa ke pengajian, ibu pakai ke pengajian. Jilbab ini juga nggak dipakai. Makanya momen Idul Fitri, Idul Adha, kita tumpuk baju, jilbab, kita taruh 1 kotak. Ketika Idul Fitri, Idul Adha mereka datang, keponakan, adik, kakak, ambil silahkan. Kenapa? Hisap kita gampang. Numpuk. Nah itu kita. Kata ibu-ibu kita, Bu Fatihah aja kali gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berbagi, ini tips. Ini nggak dipakai, langsung masukkan ke tempat, jangan dilihat. Kita suka dibuka dulu, dijembreng, dicoba di badan, kayaknya masih pantas, masuk lagi ke lemari akhirnya. Yang ini jilbabnya masih ada, tutup mata kita, ini nggak dipakai. Nanti perhatikan, nambah lagi baju kita. Kayaknya baru kemarin kita udah gitu ya, ada lagi. Kenapa? Keberkahan. Selama pakaian, barang yang kita pegang, yang kita punya, kita pakai untuk kebaikan, maka berkah. Tapi kalau nggak kita pakai, sisihkan. Banyak orang yang membutuhkan terkadang baju kita, terkadang ya, baju yang sudah kita pakai bertahun-tahun, ketika kita berikan ke orang lain, apa yang terjadi? Baju tersebut bisa jadi baju lebarannya mereka gitu. Kita sampai dibuat terharu, ya Allah itu baju lama tapi dipakai buat lebaran sama mereka. Coba betapa bermanfaatnya baju kita. Memang karakter kita tuh pelit, karakter kita, bukan kata saya, kata Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah, suka ngeluh terus. Belum nikah ngeluh, Mbak enak ya udah nikah, saya belum nikah loh, nangis, ngeluh kan. Udah nikah ngeluh lagi, Mbak enak banget ya belum nikah ya, bebas kemana-mana, saya udah nikah izin terus, ngeluh kita. Gak ada anak ngeluh, ya Allah enak kali ya kalau ada anak, saya bisa seneng main sama anak-anak. Dikasih anak ngeluh lagi, ya Allah gak enak banget tidur ya kalau ada anak, ngantuk, bangun mulu. Mbak sih enak gak ada anak, tidurnya nyenyak. Kita bersyukurnya kapan gitu? Maka saat kita ingat bahwa ya Allah nikmat Allah lebih banyak, akan bersyukur. Jangan nunggu bahagia. Bersyukur itu yang membuat kita bahagia. Itu terkait dengan bersyukur, rizkinya nambah terus. Baru yang terakhir, yang keempat. Apa rizki yang keempat? Rizki orang-orang bertakwa. Bagaimana rizki orang-orang bertakwa? Dia datang dari arah yang tak terduga. Tadi yang saya bacakan di surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku,
maka aku akan berikan solusi dari masalahnya dan aku berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Saya perhatikan dari ujung ke ujung, ini wajahnya bermasalah semua ini. Saya juga punya masalah, orang hidup punya masalah. Dan masalah kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Ada yang masalahnya nunggu pangeran berkuda ya. Ya Allah Bu Fatia udah tinggal 2022. Saya belum dapat pasangan. Masalahnya menunggu pangeran. Iya kan? Loh kok belum dapat pangeran? Allah tahu dia tidak cocok diuji lewat suaminya. Maka diuji lewat kesendiriannya. Allah paling tahu. Semua yang Allah berikan yang terbaik. Bayangkan ada teman saya belum lama nikah, suaminya stroke, nggak bisa kerja, nggak bisa ngasih nafkah lahir batin. Akhirnya teman-temannya bilang apa? Ya Allah, kita belum nikah karena Allah tahu ya kita nggak dikasih pangeran. Coba kalau kita punya suami kayak dia, mungkin kita belum tentu sabar gitu. Jadi kasihan baru beberapa tahun gitu ya, udah diuji. Jadi kalau ada yang diuji dengan penantian, kok pangeran berkuda belum kunjung tiba, oh Allah tahu karena kita cocok diuji dengan kesendirian. Ada yang nikah diuji lewat suami karena dia nggak cocok diuji lewat anak-anaknya, maka Allah ngasih ujian lewat suaminya. Ada juga yang diuji lewat anak-anaknya, oh dia nggak sanggup kalau diuji lewat suaminya, makanya diuji lewat anak-anak. Anak-anak begini. Ada terkadang yang lewat mertua. Namanya juga dunia. Ibu perhatikan pohon di luar, daunnya agak kuning kan. Kalau itu daunnya pohonnya digerakkan tetet gitu, yang kuningnya jatuh nggak? Begitulah ujian kita. Saat kita diuji, itu dosa kita digugurkan seperti pohon menggugurkan daun-daun kuningnya. Ketika digetarkan gitu, daun-daun kuningnya jatuh. Persis seperti dosa kita. Kalau kita lagi diuji, tiba-tiba kita meneteskan air mata, tiba-tiba kita merasa sedih, tiba-tiba kok gak berhenti ujian kita. Saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Terus kalau memang gak digugurkan dosa, Allah mau apa? Allah ingin mengangkat derajat kita ke tempat yang lebih tinggi. Kalau ternyata kita goyang, kita gak sanggup, kata Allah, oh dia belum layak ditempatkan di posisi ini, maka diturunkan ke level sebelumnya. Jadi kalau kita bilang, ya Allah berikanlah hamba begini, kita minta kan, Allah kabulkan dengan ujian tadi, baru diangkat. Waktu diuji kitanya gak sanggup. Akhirnya apa? Kalau saya kasih kenikmatan seperti yang dia minta, dia gak akan mampu, makanya tidak dikabulkan dulu. Allah itu gak akan pernah salah ngasih ujian, gak pernah salah ngasih rezeki. Yang salah di kita. Kadang-kadang kurang sabar, kadang-kadang kurang bersyukur. Punya suami begini kurang bersyukur, punya ujian begitu kurang sabar, punya gitu ya kurang ikhlas. Kitanya aja yang kurang. Kalau Allah sih pas banget ngasihnya, kitanya yang kurang. Maka terkait kewajiban suami dalam memberi nafkah lahir dan batin, diingat ya, yang dari suami itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang suami berikan sesungguhnya itu rezeki dari Allah. Ada yang suaminya tajir melintir, tajir banget, sampai saya kaget. Penghasilan suami puluhan juta, tetapi nafkah yang diberikan ke suaminya hanya 2 juta saja. Saya sampai kaget, serius mbak, ibu gak percaya kan gitu. Suami dia pejabat, suami dia luar biasa apa income-nya gitu, tapi dia cuma terima 2 juta per bulan. Saya bilang sabar ya mbak, nanti akan Allah kirim dengan cara yang lain. Akhirnya apa? Abangnya apa temannya saya lupa ngasih modal, dia putar itu modal itu, Masya Allah, dia punya penghasilan sendiri dari bisnis online-nya itu gitu. Artinya apa? Allah yang ngasih rezeki. Kalau yang bilang, Bu Fatia saya mau jualan ini, udah ada yang jualan. Mau jualan kue,
teman saya jualan kue, mau jualan jilbab, teman saya jualan jilbab. Saya bilang, Mbak, rezeki memang banyak yang niru caranya. Kita bisnis ini semuanya orang udah kan, mau bisnis ini ada, mau bisnis itu ada, tapi yakin rezeki Allah nggak bisa ditiru. Nah itu, kalau pekerjaan kita bisa ditiru orang, tapi rezeki Allah nggak bisa ditiru, nggak akan pernah tertukar. Jadi bersyukurlah berapapun yang suami berikan kepada kita, karena itu memang rezeki kita. Maka kewajiban suami memberi nafkah. Terakhir apa? Terakhir menutup aib istrinya. Yang keempat ya. Yang keempat, menutup aib istri. Biar istrinya enggak, mohon maaf nih perempuan. Perempuan itu kan dalam waktu 1 hari mengeluarkan berapa ribu? 20.000 ya. Perempuan dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Nah, suami yang baik, dia akan mendengarkan curhatan istrinya 20.000 kosakata tadi. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Aisyah bercengkrama, ketika Aisyah ngobrol. Ini karena kita punya kekurangan ngomong mulu gitu ya, ngomong terus, maka suami harus punya waktu mendengarkan ocehan kita. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang 11 wanita. 11 coba. Nomor 1 begini, nomor 2 begini. Rasulullah mendengarkan sampai 11-11-nya coba. Artinya apa? Oh, dia tahu daripada istrinya ngobrol sama perempuan lain, sama orang lain, maka dia akan mendengarkan curhatan istrinya, obrolan istrinya walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Itu, iya mah, ya Allah, pak udah tidur dia. Kenapa? Dia ingin menangkap semuanya, ditelan sama dia semua. Kita nggak kuat. Suami mau ngomong aja, kan udah kemarin bapak udah cerita itu. Kita langsung potong. Kan udah papa udah cerita itu kemarin. Akhirnya papa jatuhkan gitu. Kita langsung potong. Jadi suami itu berusaha menutup aib istrinya dengan mendengarkan semuanya. Suami yang paham begitu, dia akan mendengarkan semuanya, curhatan istrinya, cerita istrinya. Kenapa? Dia ingin semuanya dihandle bareng-bareng saja, berdua saja, tanpa ada orang lain yang tahu tentang masalah rumah tangganya. Jadi menutup aib dengan cara mendengarkan, bercengkrama ya, memahami kekurangan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha itu sempat pengen main. Ini ada masjid, Aisyah pengen melihat anak-anak main. Rasulullah paham sekali. Beliau melihat Aisyah, mau melihat mereka, iya. Ini apa yang Aisyah lakukan? Aisyah itu ngumpet di belakang Rasulullah. Gimana ya? Misalnya gini. Ini pintu masjid ya. Rasulullah berdiri begini, Aisyah di belakangnya. Jadi Aisyah ngumpet gitu lihat. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ini Aisyah masih anak-anak. Bahkan ketika Aisyah minta hadiah, Aisyah pernah bilang sama Rasulullah begini, ya Rasulullah, sekali-kali dong aku dikasih hadiah gitu. Tapi setelah itu tolong bilang sama istri yang lain, siapa yang semalam dikasih hadiah gitu. Pengen apa? Pengen pamer. Perempuan kan begitu ibu, pengen dipuji, dibilang cantik tuh seneng. Ya Allah, ibu kok cantik banget hari ini. Ya bener ayah, bener cantik ya. Itu bisa gak mandi-mandi. Seneng kalau dipuji itu. Nah Aisyah bilang, aku pengen deh ya Rasulullah, aku pengen kasih hadiah gitu. Tapi nanti kamu umumkan ya depan istri yang lain. Oke, kata Rasulullah. Maka akhirnya apa? Aisyah dikasih hadiah malam-malam ya oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu dikumpulkan istri-istrinya. Kata Rasulullah, siapakah yang semalam aku kasih hadiah? Aisyah ngangkat tangan tinggi sekali. Saya gitu. Karena memang itu kan permintaan Aisyah. Ternyata apa? Aisyah lihat semuanya ngangkat tangan. Tapi yang paling tinggi Aisyah. Saya gitu. Pas lihat, hah? Ngangkat tangan semua, akhirnya baru itu turun pelan-pelan gini. Rasulullah tersenyum melihat ulah istrinya seperti itu gitu.
Jadi kalau di antara ibu-ibu ada yang umur suami lebih tua dari kita, jadilah kita Aisyah. Yang manjanya ada, pinternya ada gitu. Tapi masih manjanya ya masih normal lah gitu ya, lincahnya masih normal, nggak lompat sana lompat sini kayak belatung nangka, nggak juga gitu, normal gitu. Tapi kalau usia kita lebih tua dari suami, maka jadilah kita Khadijah radhiyallahu anha, ikuti jejak Khadijah, tinggal kita pilih aja gitu. Kadang-kadang ada waktunya kita seperti Aisyah, kadang-kadang ada waktunya kita seperti Khadijah, is okay, nggak ada masalah gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bercengkrama dengan Aisyah, makan bersama, olahraga bersama, mandi junub bersama. Dan tips ini diambil oleh orang Barat. Saya pernah menuju ke salah satu tempat, ada majalah Times ya, majalah Times itu saya baca. Penulisnya itu orang Amerika, tapi resep yang dia tulis itu milik Rasulullah semua gitu. Tertulis di situ take lunch together kalau nggak salah, apa makan siang bareng, olahraga bareng gitu. Tapi dalilnya Rasulullah semua gitu. Kenapa? Oh, Rasul kita keren, Rasul kita keren, Nabi Muhammad SAW keren. Apa kata beliau? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi sebelum kita mendapatkan yang terbaik dari pasangan, perlakukanlah pasangan kita dengan baik. Kalau kita ingin mendapatkan servis yang baik, maka kita servis pasangan kita dengan baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Enggak terasa jam 11. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau mau dikurangi, saya berikan waktu ada berapa menit? 15 menit ya. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Tapi kalau nggak ada pertanyaan jangan dipikirkan, nanti sakit. Mikirin pertanyaan lagi hujan-hujan gini sakit. Tapi kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Ya silahkan.